Berikut ini saya akan menjelaskan pembahasan tugas 1 listrik statis minggu lalu mengenai gaya Coulomb pada muatan-muatan yang terletak segaris dan pada muatan yang terletak pada sudut-sudut segitiga sama sisi. Nah, mari kita perhatikan soal nomor 11 berikut ini. Sebuah segitiga sama sisi ABC, panjang sisinya 30 cm dan pada 3 titik sudutnya terdapat muatan listrik seperti pada gambar. Jadi, pertama kita harus mengidentifikasi variabel apa saja yang diketahui. Tentunya ada muatan A, B, dan C, masing-masing besarnya 5 mikrokulom, 4 mikrokulom, dan 4 mikrokulom. Nah, di sini selain itu diketahui juga jarak antara titik atau muatan A dan B dan jarak antara muatan A dan C. Karena di sini segitiganya sama sisi, maka sama-sama 30 cm. Lalu variabel yang ditanyakan adalah gaya elektrostatis yang bekerja bagi A. Sehingga variabel yang dituliskan yang ditanyakan adalah F yang bekerja pada muatan A. Untuk menjawab persoalan ini, secara umum ada 3 tahapan yang kalian bisa tuliskan di sini, yaitu A, B, dan R. A, caranya adalah kita menentukan arahnya terlebih dahulu. Kemudian B adalah besar atau nilai gaya Coulombnya. R yang terakhir, kita akan mencari resultan dari gaya Coulomb yang bekerja pada muatan A. Untuk yang pertama, langkah pertama adalah menentukan arah vektor gaya Coulomb yang bekerja pada muatan A. Seperti yang kita lihat, untuk muatan A di sini dia berada di dekat muatan C dan muatan B. Oleh karena itu, gaya Coulomb yang dialami oleh muatan A ini akan dipengaruhi oleh muatan C maupun muatan B. Oleh karena itu, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kemana arah vektor gaya Coulomb pada muatan A akibat muatan B, yaitu FAB. Dan FAC di sini, A berarti gaya yang dialami oleh muatan A akibat muatan C. Jadi perhatikan cara penulisannya di sini. Sekarang kita perhatikan untuk muatan A dan muatan B terlebih dahulu. A dan B sama-sama jenisnya positif. Jadi kalau muatan yang sama-sama positif akan saling tolak-menolak. Seperti itu ya. Tapi lihat, karena yang ditanyakan di sini FAB, maka kita akan fokus pada muatan A. A dan B karena sejenis, maka mereka akan saling tolak-menolak. Oleh karena itu dapat digambarkan di sini A akan ditolak oleh B. Betul ya? Jadi saya tulis FAB arahnya seperti pada gambar ini. Dia tertolak oleh muatan B. Sedangkan kita perlihat lagi untuk muatan A dan C, karena mereka sejenis. Sekali lagi, kalau muatan sejenis, mereka akan saling tolak-menolak. Tapi kita fokusnya pada muatan A. Muatan A ini akan tertolak oleh muatan C, sehingga arah vektornya ke arah sebaliknya seperti ini. Nah, FAC. Jadi kuncinya di sini kalian harus menentukan muatan mana dulu yang kalian hendak cari gaya Coulombnya. Karena muatan A, maka kalian harus berfokus pada muatan A. Apakah dia tertarik atau tertolak? Seperti itu ya. Karena ini sama-sama positif, maka muatan A ini akan tertolak. Seperti itu. Setelah kita mengetahui arah vektornya, kita lihat dulu sudutnya. Nah, di sini 60 derajat, 60 derajat. Karena ini sama sisi, sini pasti 60 derajat. Dan karena ini sudut antara vektor AB dan vektor AC ini adalah sudut yang bertolak belakang dengan sudut yang ada di sini. Sehingga di sini pasti nilainya adalah 60 derajat juga. Oke, yang selanjutnya. B. Hitung besar gaya FAB dan FAC. Dengan mengingat persamaan hukum Coulomb, F sama dengan K, konstanta elektrostatis, kalikan Q A, Q B. Kenapa A dan B? Kan di sini adalah kita menghitung gaya Coulomb
yang dialami muatan A akibat B. Jadi di sini muatannya adalah QA dan QB. Sedangkan R-nya, jaraknya ya, tentu saja jarak antara muatan A dan muatan B itu berapa. Tapi perlu diingat di sini muatannya, jaraknya dalam sentimeter. Harus kita ubah dalam satuan internasional SI, berarti dalam meter. Kita perhatikan sekarang untuk yang FAC sama dengan FAB. Tapi karena di sini adalah muatannya yang menyebabkan gaya Coulomb ini adalah C, berarti K, Q-nya menggunakan QA dan QC. Dibagi jarak antara A dan C. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. K, konstanta elektrostatis besarnya 9 kali 10 pangkat 9. QA 5 mikro, jangan lupa jadikan Coulomb. 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat min 6 Coulomb. Jadi 5 mikro menjadi 5 kali 10 pangkat min 6. Dan QB besarnya 4 mikro atau 4 kali 10 pangkat minus 6. Dibagi RAB, jaraknya 30 cm jadikan meter. Jadi 30 kali 10 pangkat minus 2. Jangan lupa dikuadratkan. Setelah itu dapat nilainya 2 Newton. Untuk yang FAC, di sini sebenarnya kalau kalian perhatikan ada satu kesamaan antara FAB dan FAC, yaitu apa? Besarnya QB ini kebetulan sama kan dengan QC, betul ya? Kalau kalian lihat. Kemudian RAB dan RAC juga sama. Jadi otomatis di sini pasti nilainya sama, 2 Newton. Oleh karena itu, untuk kasus di mana kalau misalkan di sini QB dan QC-nya ini sama dan jaraknya ini juga sama, kalian hanya perlu menghitung sekali saja. Jadi bisa lebih menghemat perhitungan juga dan kalian bisa lebih efisien dalam menghitungnya. Seperti itu ya. Jadi ingat, ini hanya bisa digunakan kalau ini besarnya QB dan QC-nya sama dan jaraknya ini juga sama. Nah Bu, kalau misalnya muatan B dan C-nya tidak sama dan jaraknya juga beda, ya berarti kalian harus hitung satu persatu. Seperti itu ya. Tapi untuk kasus seperti ini di mana muatan B dan C serta jarak antar muatannya ini kebetulan sama, maka kalian hanya perlu hitung sekali saja. Seperti itu. Lalu langkah yang ketiga, setelah kalian menentukan besar gaya FAB dan FAC-nya, sekarang yang kita lakukan adalah menentukan resultannya, yaitu besar gaya Coulomb yang dialami oleh muatan A akibat muatan B dan C. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, FA resultannya itu adalah bisa dicari dengan aturan vektor seperti ini. Ini adalah FA. Kenapa? Karena di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor FAB dan FAC. Maka resultannya, yaitu gaya Coulomb dialami oleh muatan A, ini mengikuti aturan vektor. Nah, yaitu akar FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2 kali FAB FAC kali cos theta. Theta ini adalah sudut antara dua buah vektor ini, antara dua buah vektor AB dan AC. Sehingga kalau kita masukkan ke perhitungan menjadi 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 2 kali cos 60. Cos 60 itu sendiri berapa? Setengah. Dengan demikian bisa tuliskan kalau kalian perhatikan di sini, ini kan duanya boleh dicoret ya. Seperti ini. Nah, ini kan menjadi 2 kuadrat. Nah, di sini 2 kuadratnya ada 3 kali, betul kan? Jadi boleh dong saya tuliskan menjadi akar 3 kali 2 kuadrat. Nah, karena di sini 2 kuadrat, 2-nya boleh keluar. Jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 3 Newton. Dan arah resultannya ini seperti pada gambar. Nah, sampai di sini apakah sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, mari kita coba lihat di soal nomor 12 dan 13. Di sini soalnya ada 3 buah muatan, yaitu A, B, dan C yang terpisahkan jarak seperti pada gambar. Langkah pertama tentunya kita harus menuliskan variabel yang diketahui ya. Ini wajib supaya kalian bisa menentukan apa saja yang kalian bisa gunakan untuk melakukan perhitungan ini. QA, QB, QC, kemudian jarak. Perhatikan di sini saya menuliskan RBA. Kenapa BA? Dan kenapa BC? Karena di sini yang nanti ditanyakan adalah
B. Jadi yang ditanyakan itu selalu menjadi pusatnya. Yang pertama di sini saya tuliskan ya. Kemudian yang ditanya adalah gaya Coulomb atau gaya elektrostatik yang dialami muatan B atau F resultan pada muatan B, FB di sini. Nah, langkah penyelesaiannya seperti apa? Sama seperti sebelumnya. Dengan langkah A, B, R. A, tentukan arah dulu. Kita sekarang fokusnya pada muatan B. Kenapa muatan B? Karena di sini dia yang ditanyakan. Muatan B dipengaruhi oleh muatan A dan muatan C. Oleh karena itu, gaya Coulomb yang dialami oleh muatan B adalah dipengaruhi oleh FBA dan FBC. Artinya apa? Gaya Coulomb pada muatan B akibat muatan A dan dipengaruhi juga oleh gaya Coulomb pada muatan B akibat muatan C. Nah, sekarang kita tentukan arahnya dulu. Di sini B dan A ini berlawanan jenisnya. Kalau di sini tidak ada tandanya berarti ini dia adalah muatan positif. Muatan negatif dan muatan positif ini mereka akan saling tarik menarik. Artinya apa? Muatan B ini akan ditarik oleh muatan A. Karena kita fokusnya pada muatan B, maka kita gambarkan arah vektor gaya FBA itu ke kiri karena dia tertarik ke muatan A. Perhatikan di sini, karena dia ditanyakan maka dialah yang akan tertarik ya. Kemudian kalau sebaliknya, karena muatan C, B dan C ini muatannya sejenis. Nah, kalau muatannya sejenis berarti muatan B ini akan tertarik atau tertolak oleh muatan C. Ayo, yang mana? Ya, betul sekali. Karena mereka sejenis, maka muatan B ini akan tertolak oleh muatan C. Nah, sekali lagi karena ini yang menjadi fokus yang ditanyakan, maka B yang tertolak, maka dia akan bergerak menjauhi muatan C. Artinya, gambar vektornya ke kiri juga. Nah, setelah kita mendapatkan arah gayanya, sekarang kita hitung besar gaya FBA dan FBC. Sekali lagi kita gunakan persamaan gaya Coulomb. Persamaannya kan ini tadi K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, FBA berarti kita masukkan Q-nya B dan QA, R-nya jarak antara B dan A. Kemudian untuk perhitungannya kita masukkan K kan nilainya 9 ke 10 pangkat 9, QB nilainya 20 mikro, jangan lupa jadikan Coulomb. Sedangkan QA 10 mikro, jadikan Coulomb juga. Jaraknya 1 meter. Sudah SI jadi langsung masuk ya. Nah, sedangkan FBC ini berarti Q-nya kita pakai QB dan QC, jaraknya antara B dan C ya. Kemudian di sini kita lihat dimasukkan angkanya. QB dan QC masing-masing 20 mikro dan 10 mikro. Nah, kalau kalian di sini saya tidak pernah memasukkan tanda minusnya dalam perhitungan. Ingat ya. Kenapa? Karena tanda plus dan minus ini tadi sudah kita gunakan untuk menentukan arah vektor. Sudah. Jadi untuk di perhitungan besar gaya ini kita tidak perlu memasukkan tanda plus atau minus lagi ke dalam masing-masing muatan ini ya. Mempedulikan. Tetapi tanda itu benar-benar difungsikan ketika kita menentukan arah vektor pada langkah pertama, langkah A tadi ya. Oke, selanjutnya setelah ini kita lihat hasilnya. Setelah dihitung ketemunya 1,8 Newton, arahnya ke kiri. Ini dari gambar ini, arahnya kan ke kiri ya. Ini dihitung 0,45, arahnya juga ke kiri. Nah, sekarang yang terakhir, menghitung resultan yang bekerja pada muatan B. Nah, pada muatan B berarti dipengaruhi oleh FBA dan FBC. Nah, kamu lihat sekarang. Karena ini adalah vektor, ada arahnya kan. Karena ini kebetulan FBA dan FBC ini arahnya sama, ya sama-sama ke kiri, maka resultannya tinggal dijumlah, ditambahkan. Seperti itu ya. Jadi FBA tambah FBC besarnya 2,25 Newton, arahnya ke kiri. Inilah yang dinamakan arah resultan. Resultan dari FB. Seperti itu. Nah, sampai sini apakah sudah dipahami? Semoga ini bisa membantu kalian untuk bisa lebih memahami cara perhitungan dari gaya Coulomb. Untuk selanjutnya kita
akan membahas mengenai medan listrik. Nah, di mana konsep medan listrik ini akan menjadi salah satu pendukung atau memperjelas lagi kenapa bisa timbul gaya Coulomb seperti ini. Baik, saya harap di sini sudah cukup jelas. Apabila kalian ada pertanyaan, masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tinggalkan komentar di psikologi atau bisa langsung hubungi saya.